Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Puji dan syukur hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Para santri Pondok Pesantren Persatuan Islam 153 Al-Firdaus, mudah-mudahan antum semua ada dalam kesehatan, tawakal, sabar, dan yang paling utama mudah-mudahan kalian semua berada di rumah tetap istiqomah dalam melaksanakan rangkaian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan. Para santri Rijal God dan Ummahatul God, walaupun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung di kelas, bertatap muka di dalam masjid, akan tetapi kami percaya bahwa antum semua berada di rumah bisa melaksanakan tugas yang diberikan oleh para asatid, oleh para murabi dan murabiah. Kami harapkan para santri di rumahnya masing-masing tidak ada yang keluar bermain, kemudian tidak ada yang berkeluyuran, terlalu banyak nonton dan menggunakan handphone kepada hal yang tidak bermanfaat. Para santri Rijal God dan Ummahatul God, kami ingin mengingatkan kegiatan harian yang harus dilaksanakan selama di rumahnya masing-masing. Nah, salah satu di antara program yang harus kalian laksanakan selama di rumah, kita akan belajar mengamalkan surat yang masyhur, ya, yaitu surat Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri, demi waktu. Nah, kita tuangkan ayat ini, ya, kita amalkan ayat ini selama berada di rumah kita masing-masing. Nah, yaitu dengan program tepat waktu, ya. Tepat waktu meneladani ayat yang barusan, yaitu tepat waktu dalam SD 2T 2I. Apa itu tepat waktu dalam SD 2T 2I? S di sini adalah sholat, ya. Para santri berada di rumahnya masing-masing, mudah-mudahan tepat waktu dalam melaksanakan ibadah sholat, baik dilaksanakan secara berjamaah untuk laki-laki di masjid, untuk perempuan di rumahnya masing-masing. Kemudian jangan lupa sholat rawatibnya, sholat sunnah yang lainnya. Kemudian tepat waktu di dalam dirosah, ya, di dalam pelajaran, atau tepat waktu dalam belajar, dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh para asatid dan para murabi dan murabiah. Nah, salah satu tugas diantaranya yang diberikan oleh para murabi dan murabiah, ya, tugas dari pesantren, yaitu mentatbik apa yang kalian sudah hafal dari Al-Quran. Kemudian yang selanjutnya tepat waktu dalam 2T, ya. T yang pertama itu adalah tanawul, ya. Di samping tepat waktu sholat, tepat waktu belajar atau melaksanakan tugas, juga harus tepat dalam tanawul, yaitu makan, baik itu sarapan, makan siang, ataupun makan malam, supaya para santri tetap dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian T yang kedua, apa itu T yang kedua? T yang kedua adalah tandif, ya, yaitu bersih-bersih, ya, bisa berupa membantu kedua orang tua dalam kegiatan yang ada di rumah, ya. Kemudian bisa juga antum dengan menggerakkan badan, ya, agar sehat, ya, olahraga di sekitar rumah, berjemur agar virus corona, ya, kita bisa terhindar dari virus corona. Kemudian juga program tepat waktu dalam 2I, ya. I yang pertama itu adalah istihmam. Nah, setelah kita beraktivitas membantu ibu dan bapak kalian di rumah masing-masing, bekerja, ya, berjemur, berolahraga, juga kalian harus tepat waktu dalam istihmam, yaitu mandi, ya, bersih-bersih, cuci badan dengan sempurna, cuci tangan, ya, dengan baik, dengan sempurna juga, ya. Kemudian I yang
kedua adalah istirahah ya dari kesibukan yang telah dilaksanakan, dari mulai sholat, melaksanakan tugas, kemudian bersih-bersih membantu kedua orang tua, kemudian juga mandi ya. Setelah itu maka harus badan kita harus istirahat, baik istirahat tepat waktu istirahat malam ya, tidak begadang, dan juga tepat waktu istirahat di waktu siang. Itu salah satu program yang pertama selama para santri berada di rumah. Yang selanjutnya, program yang kedua, para santri wajib mengisi waktu luang. Ya, di rangkaian kegiatan yang tadi ada waktu-waktu yang kosongnya, ya jangan sampai ada waktu 1 detik pun terbuang. Nah, isi waktu luang dengan M2T. Ya, apa itu M2T? Ya, M di sini adalah murojaah, yaitu membaca, ya membaca ringan atau membaca buku-buku yang disiapkan atau yang ditugaskan oleh para asatid dan murobi-murobiyah. Kemudian T yang pertama ya M2T, M-nya tadi murojaah, membaca ya menelaah bisa. Nah, kemudian T yang pertama adalah tadarus Al-Qur'an secara bertarget. Ya, tadarus Al-Qur'an tadi diselipkan di waktu kegiatan sholat ya, diusahakan 1 kali sholat yang 5 waktu itu 2 lembar ya, baik itu sebelum atau setelah. Kalau sebelum 1 lembar, setelah 1 lembar, jadi 2 lembar ya. Kalau kita kalikan ke 5 waktu sholat maka menjadi 10 lembar ya, di setiap waktu sholat 2 lembar, jadi 10 lembar. 10 lembar ini sudah mencakup menjadi 1 juz ya. Jadi kalau kalian misalkan 1 bulan di rumah ya, 2 minggu di rumah, maka jumlahkan. Kalau misalkan 1 bulan maka 1 Al-Quran sudah khatam ya, dengan program tadarus bertarget. Yang kemudian yang keduanya adalah tahfidzul Quran ya. Tahfidzul Quran ini bisa dilaksanakan dengan cara ziyadah ya, menambah hafalan atau memurojaahnya atau mentatbik ya, mentatbik. Cari waktu khusus ya dalam program yang tadi SD 2T 2I-nya, yaitu di dirosahnya. Sempatkan waktu, cari waktu wajibnya untuk ziyadah Al-Quran, atau pilih waktu yang tepat buat antum semua dengan ibu dan bapak untuk mengetes tatbik Quran yang diberikan oleh para murobi dan murobiyah ya, dan langsung diawasi oleh murobi dan murobiyah, dan harus dilaporkan di setiap malam ya. Yang terakhir itu aktivitas akhir itu adalah yaitu ba'da sholat isya, pelaporan tatbik Al-Quran baru bisa dilaporkan. Santri Rijalul God dan Ummahatul God, itulah rangkaian kegiatan harian yang mesti dilakukan oleh para santri selama di rumahnya masing-masing, dan itu merupakan upaya peningkatan daya iman kita dengan cara memperbanyak membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran, tadabbur Al-Quran, ditelaah, banyak membaca buku-buku yang berkaitan dengan menambah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga upaya untuk meningkatkan daya imun kita, yaitu dengan cara memperbanyak ibadah sholat ya, sholat tepat waktu dalam sholat 5 waktu, kemudian tidak pernah meninggalkan sholat rawatibnya, kemudian sholat tahajudnya juga jangan tertinggal, dan tidak ada masker yang terbaik kecuali kita melaksanakan wudhu yang sempurna. Itu merupakan salah satu ikhtiar kita, dan mudah-mudahan semua kaum muslimin yang ada di dunia bisa menghadapi musibah ini dengan penuh kesabaran. Kita saling mendoakan ya, mudah-mudahan antum semua, para asatid semuanya, ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.